Beberapa dari kita mungkin pernah ngerasa kalau ngobrol sama orang tua itu susah banget. Orang tua yang dimaksud di sini tentunya orang yang lebih tua dari kita ya. Jadi nggak cuma melingkupi orang tua kandung kita, melainkan saudara atau orang lain yang umurnya di atas kita. Entah kenapa cukup banyak orang-orang tua yang seolah susah banget buat diajak tuker pikiran atau sekedar jadi tempat curhat. Alhasil, hubungan antara orang tua dengan orang yang lebih muda pun terkesan lebih berjarak. Tapi kalian pernah nggak kepikiran, kenapa sih kok hal kayak gitu bisa terjadi gitu? Dan adakah solusi untuk menghadapi situasi tersebut? Well, pertama kita harus terlebih dahulu memahami tahap demi tahap perkembangan kesadaran manusia. Kalau menurut seorang psikoanalisis dari Jerman yang bernama Erik Erikson, orang-orang tua atau orang yang berada di usia senja itu sudah memasuki fase integritas dan keputusasaan. Maksudnya gimana? Maksudnya orang-orang tua itu harus memiliki kesimpulan tentang dunia dan kesimpulan tentang kehidupan yang dijalaninya. Itulah yang disebut sebagai integritas. Kesimpulan yang dimaksud dapat dalam bentuk pandangan hidup atau pola pikir yang sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Kenapa kemungkinannya sangat kecil untuk bisa diubah-ubah lagi? Karena baik secara sadar maupun tidak sadar, orang-orang tua tersebut menyadari bahwa waktu yang dimilikinya di dunia ini ya sangat amat terbatas gitu. Dan bisa dibilang udah terbuang atau udah digunakan cukup banyak. Jadi mereka harus mengambil sebuah kesimpulan tentang kehidupan itu seperti apa dan bagaimana. Kondisi tersebut kemudian melahirkan apa yang kita kenal dengan kekolotan dalam diri orang-orang tua, di mana saat dirinya menerima informasi baru, maka integritas atau kesimpulannya tentang hidup secara tidak langsung akan terganggu, yang melahirkan mekanisme pertahanan terhadap kesadaran yang dimilikinya hingga terkesan terlihat keras kepala gitu. Kalau kita mau menggunakan bahasa yang ya katakanlah lebih mudah, kita bisa menggunakan analogi kayak gini. Anggaplah manusia itu hidup di dunia harus memiliki sebuah kesimpulan perihal kehidupan itu seperti apa. Nah, saat kita muda, mungkin kita masih meraba atau masih dapat mencari jenis kesimpulan yang kiranya terbaik untuk diri kita. Itulah kenapa anak muda cenderung erat kaitannya dengan karakter yang berubah-ubah atau sifat yang labil gitu. Nah, orang tua yang sudah menghabiskan banyak waktunya dalam hidup dituntut untuk menemukan kesimpulan atau pandangan hidup terbaik yang dapat dirinya simpan. Itulah kenapa dapat kita temukan sebuah jurang perbedaan yang cukup besar antara fleksibilitas yang dimiliki oleh anak-anak muda dengan integritas yang dimiliki oleh orang tua. Lantas, apakah integritas atau kesimpulan hidup yang dimiliki oleh orang-orang tua tersebut dapat dibilang semuanya baik atau positif? Ya, seperti yang kita tahu, nggak juga gitu. Karena ada beberapa orang tua yang mengambil kesimpulan tentang hidup yang ya bisa dibilang salah gitu. Hingga melahirkan karakter yang kurang baik dalam hidupnya. Atau orang-orang tua yang udah tua tapi tetap melakukan banyak kesalahan kan. Tapi bukan berarti semua kesimpulan dan integritas tersebut bisa dibilang buruk, karena terkadang memang orang-orang tua tersebut berhasil menemukan kesimpulan hidup yang bisa dibilang cukup baik atau bahkan berkualitas, hingga melahirkan kebijaksanaan yang kerap kali dilekatkan pada diri orang-orang tua. Erik Erikson juga beranggapan bahwa faktor lain yang menyebabkan orang tua itu menjadi kolot adalah keputusasaan. Hal tersebut erat kaitannya dengan orang tua yang tidak memiliki integritas cukup baik atau kesimpulan yang diyakini olehnya tentang pandangan hidup itu ya bisa dibilang dia masih nggak yakin dengan hal itu gitu. Dia masih kurang yakin dengan dirinya sendiri tentang pandangan hidup yang dimilikinya, kasarnya kayak gitu. Hingga dirinya mengedepankan emosi sebagai sebuah nilai yang dianggap berharga. Itulah kenapa orang tua sangat amat ingin dihormati atau disegani, khususnya ketika bersinggungan dengan orang yang lebih muda. Kita urai pakai bahasa yang mungkin lebih mudah lagi deh, karena saya sering dikritik dengan pembahasan yang dianggap kurang jelas, hingga audiens saya harus mengulang-ulang beberapa kali video yang saya upload gitu. Jadi coba kita luruskan pelan-pelan lagi. Pertama, kecenderungan seseorang yang lebih tua memandang orang yang lebih muda itu seringkali dalam bentuk pandangan yang meremehkan. Nggak perlu orang-orang tua banget deh, mungkin kita sendiri kalau ngeliat orang yang lebih muda dari kita,
Kita mungkin memiliki pandangan yang terkesan meremehkan orang yang lebih muda tersebut gitu. Dengan anggapan bahwa pengalaman hidup kita lebih banyak, rasa sakit dan masalah yang kita hadapi jauh lebih berat gitu. Atau pengetahuan yang kita miliki lebih luas dan lain-lain lah pokoknya. Pandangan tersebut lahir dalam diri kita, baik kita sadari ataupun tidak, dengan tujuan untuk mempertahankan harga diri atau nilai yang kita miliki sebagai manusia. Dan hal tersebut pula lah yang dialami oleh kebanyakan orang-orang tua, hingga mereka terkesan selalu ingin dihormati. Dan bedanya dengan diri kita anak muda, mungkin kita masih bisa berusaha meningkatkan harga diri dan kualitas yang kita miliki. Ketika kita sadar bahwa ada anak muda loh yang lebih dari kita gitu, yang memiliki pengetahuan yang melampaui diri kita dan lain-lain. Kita masih bisa mencari opsi lain, kita masih bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita karena kita merasa bahwa kita masih punya waktu untuk melakukan hal tersebut gitu. Sementara orang tua nggak bisa melakukan hal itu karena mereka sudah kehabisan banyak waktu dan mau tidak mau harus bertahan dengan keputusasaannya yang melahirkan emosi dan rasa untuk selalu dihormati. Jadi kesimpulannya, ada perbedaan kesadaran antara anak-anak muda dengan orang-orang yang lebih tua. Kita sebagai anak muda nggak bisa menyamakan hal tersebut karena cara kita anak muda dengan orang tua dalam memandang kehidupan atau memandang dunia itu ya bisa dibilang benar-benar berbeda. Khususnya ketika pandangan orang tua sangat amat dipengaruhi oleh keterbatasan waktu yang mereka miliki. Sebagai anak muda, seharusnya kita mampu loh untuk memahami sekaligus memaklumi hal tersebut yang kemudian meminimalisir terjadinya gesekan. Kenapa saya sebut memaklumi? Karena kebanyakan orang-orang tua sedang terpenjara oleh kesadarannya sendiri, dan kita tidak dapat melakukan apapun atas hal tersebut karena memang dirinya sudah lebih dekat dengan hal-hal yang lebih objektif daripada kehidupan, yakni kematian. Jadi, ya, bisa dibilang cara kita sebagai anak muda dalam berkomunikasi yang seharusnya bisa kita perbaiki gitu. Karena diri kitalah yang pada dasarnya memiliki atau mempunyai kemungkinan lebih fleksibel untuk menghadapi kenyataan yang kita hadapi. Jangan sampai karena kita menghadapi orang tua kolot, hal tersebut justru menjadikan diri kita juga menjadi kolot dengan enggan menggunakan cara berkomunikasi yang lebih baik atau enggan memaklumi keterbatasan atas kesadaran yang dimiliki oleh orang-orang tua tersebut. Kalau sampai hal tersebut terjadi, ya kita nggak ada bedanya dengan orang-orang tua, sama-sama kolot dengan pandangan kita masing-masing gitu. Terus kalau memang orang-orang tuanya itu yang memang pada faktanya salah gimana? Ya seperti yang telah kita bahas tadi, gunakan cara berkomunikasi yang baik, karena kebanyakan orang tua cenderung sudah tidak menggunakan rasionalismenya dan hanya menyisakan integritas maupun harga diri. Jadi, gimana caranya kita sebagai anak muda bisa berkomunikasi tanpa harus menjatuhkan integritasnya atau menjatuhkan harga dirinya? Karena meskipun ya kita benar sekalipun, namun ya seperti yang kita tahu cara penyampaian atau cara kita berkomunikasi itu buruk, maka akan tetap lahir sebuah gesekan. Karena orang tua akan tetap berusaha mempertahankan kesadaran dirinya, yang baginya mungkin udah nggak lama lagi bisa bertahan di dunia ini karena ya keterbatasan waktu itu. Itulah kenapa penting bagi seorang anak muda untuk belajar lebih bijaksana dari orang tua. Bukan hanya karena kita mengasihani atau memaklumi kekurangan orang tua, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri, agar kita bisa lebih terbiasa hidup dalam perubahan, supaya nantinya kita tidak berakhir kolot seperti mereka. Sekian Gosal Hening, sampai jumpa.